Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Syahmur. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas J angkatan 2024. Nah, di sini saya akan membuat video tugas bahasa Indonesia mengenai bedah sejarah. Nah, kali ini saya sedang berada di Museum Nasional Indonesia bersama Ikhwan Amar. Halo. Nah, pembahasan pertama mungkin saya akan memperlihatkan kepada para penonton, akan memperlihatkan prasasti nih, beberapa prasasti. Baik, prasasti yang pertama yaitu Prasasti Anjuk Ladang. Nah, prasasti ini dikeluarkan oleh Sri Maharaja Pusindok. Isinya itu mengenai pemerintah Raja Sindok agar sebidang sawah kakatikan di Anjuk Ladang dijadikan sima dan dipersembahkan kepada Batara. Hal ini merupakan anugerah raja bagi penduduk desa Anjuk Ladang karena telah berjasa ikut memerangi musuh. Untuk prasasti ini ditemukan di Nganjuk, Jawa Timur pada tahun 937 Masehi. Dan prasasti ini ditulis dalam aksara dan bahasa Jawa kuno. Nah, prasasti yang kedua yaitu ada Prasasti Telaga Batu, di mana berisikan kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di Kadatuan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah datu, termasuk para pejabatnya mulai dari putra mahkota, hakim, jasa, kapten bahari, pengrajin, tukang cuci, sampai tukang sapu di Kadatuan. Nah, prasasti ini ditemukan di Telaga Batu, Palembang, Sumatera Selatan pada abad ke-7 Masehi, ditulis dalam aksara Pallawa bahasa Melayu kuno. Selanjutnya ada prasasti yang ketiga, yaitu Prasasti Baru, yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Airlangga. Isinya menyebutkan tentang pemberian status sima kepada penduduk desa baru yang telah memberikan tempat menginap pada Raja Airlangga dan para bala tentaranya pada waktu dalam perjalanan penyerangan melawan Raja Hasin. Dan prasasti ini ditemukan di Surabaya, Jawa Timur pada tahun 1030 Masehi, ditulis dalam aksara dan bahasa Jawa kuno. Dan yang terakhir ada Prasasti Palungan, berisi pemberian anugerah Paduka Sri Maharaja atau Tribuana berupa peneguhan status sima swatantra atas wilayah Padlegan beserta hak-hak istimewa kepada Sang Raja Mantri atas permohonan Sang Raja Mantri. Prasasti ini ditemukan di Blitar, Jawa Timur pada tahun 1252 Saka atau 1330 Masehi, ditulis dalam aksara dan bahasa Jawa kuno. Nah, di sini juga banyak banget dipajang arca-arca. Tuh, mulai dari apa ini? Wisnu Arca Perwujudan. Banyak banget. Nah, dipajang juga di sana no arca-arca. Nah, sekarang saya sedang berada di pameran pesona keris Nusantara. Nah, begitu kalian masuk, kalian akan disuguhkan dengan penjelasan pertama mengenai pesona keris di Nusantara. Nah, berikut adalah penjelasannya. Di sini dijelaskan bahwa senjata tradisional Indonesia tak sekedar memenuhi fungsi teknomiknya sebagai benda tajam, namun juga memiliki berbagai fungsi, dari yang bersifat profan sebagai perkakas, identitas sosial, hingga yang bersifat spiritual dan dihadirkan sebagai sarana kelengkapan upacara spiritual yang bersifat sakral. Nah, jadi nih di sini tuh ada penjelasan sedikit mengenai ragam jenis keris di Nusantara. Nah, di sini dijelaskan awal kemunculan keris itu diperkirakan berasal dari Pulau Jawa sekitar abad ke-9 Masehi. Budaya keris dari Jawa kemudian menyebar hampir ke seluruh wilayah Nusantara. Proses penyebarannya dari beberapa daerah dalam beberapa periode yang terjadi melalui perdagangan, hubungan politik antar kerajaan-kerajaan di Nusantara, peperangan dan perkawinan dan lain-lainnya. Di etalase ini dipajang beragam sekali jenis keris dari berbagai provinsi di Indonesia. Yang pertama nih, salah satunya ada keris batubara dari Sumatera Utara, ada keris langkat dari Sumatera Utara, lalu ada keris Riau dan keris Bangkinang dari Riau juga. Lalu ada keris lahat dari Sumatera Selatan, dan yang terakhir ini ada keris dari Jambi. Dan sebetulnya masih banyak lagi jenis-jenis keris di provinsi Indonesia. Di sini juga diperlihatkan berbagai jenis dari hulu keris, mulai dari hulu keris Balu Makambun, hulu keris Balu Makambun Batak, dan ada juga hulu keris Buta.
Nah, untuk hulu keris ini sendiri, konsep dasarnya adalah merupakan simbol roh manusia. Namun, dalam konsep visualisasinya berkembang dalam berbagai bentuk stilasi flora, fauna, makhluk mitologis, tokoh pewayangan, dan tokoh cerita rakyat. Nah, selain jenisnya yang banyak, ternyata keris juga memiliki peran nih dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Nah, diantaranya sebagai berikut. Untuk peran yang pertama yaitu ada keris sebagai senjata, di mana secara tektonik, keris tergolong sebagai senjata tikam jarak dekat yang digunakan baik oleh kesatuan prajurit kerajaan maupun masyarakat umum. Untuk peran yang kedua yaitu ada keris sebagai kelengkapan busana. Keris merupakan salah satu pelengkap busana adat beberapa daerah di Nusantara yang dikenal luas oleh masyarakat. Keris biasa digunakan dalam acara-acara tertentu seperti upacara pernikahan, upacara adat, dan upacara khusus lainnya, baik formal maupun non-formal. Dan peran yang selanjutnya ada keris sebagai pusaka dan spiritual, di mana kepercayaan ini berakar dari konsep lingga yoni, yakni penyatuan secara harmonis unsur feminisme dan maskulin yang kemudian berkembang menjadi bapa angkasa dan ibu bumi. Dan peran yang terakhir yaitu keris sebagai simbol sosial, di mana tradisi kerajaan memuat aturan tertentu tentang keris yang mengacu pada kedudukan, pangkat, dan status sosial seseorang. Nah, mungkin cukup sekian video tugas bedah sejarah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum.